berteriak, aduh paman saya kebunuh, padahal dia pelakunya. Ini kadang ada yang bikin alibi begini. Meninggal, datang, ya. Itu makanya penyidik yang paling hebat itu diteliti dulu siapa yang datang, bagaimana ekspresinya, gesturnya bagaimana. Ya, ini kok tiba-tiba belum tahu apa-apa udah nangis, udah macam-macam dan sebagainya. Awas. Nah, ini udah ada kejadian, maka bisa belajar dari sini nih dalam penelitian-penelitian. Walatama wasoha, dia memukul-mukul pipinya, berteriak, paman saya meninggal, tolong dan sebagainya. Ya, fitamthilin bari, profesional actingnya. Fitamthilin bari, berakting secara profesional. Luar biasa. Ya, ka'annahu faqada azizan ghaliya, seakan-akan dia kehilangan orang yang sangat dia sayangi. Baik. Thumma qala qailun minhum, dan di antara orang berkerumun itu ada yang mengusulkan, berkata mereka, linadhhab ila nabiyyillahi Musa alaihi salam faqad najidu ladaihi ma yajlu ghawamidul haditsil alim. Haditsil alim. Kalau gitu saya usul kita pergi aja kepada Nabi Musa alaihi salam. Dengan datang itu mungkin kita bisa mendapatkan solusi dan diberi petunjuk untuk menemukan pelaku pembunuhan brutal ini. Maka sepakatlah mereka berangkat ke Nabi Musa alaihi salam, bertanya seputar pembunuh ini siapa. Nah, ini diantara mungkin nanti di sisi lain kita akan belajar cara menemukan dan mengungkap kasus-kasus tertentu mungkin di sub yang lain. Tapi pertanyaannya, saat mereka datang ke Nabi Musa itu, seperti apa mereka menginformasikan pada Nabi Musa? Bagaimana dialog yang terjadi ketika bertemu Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa ketika disampaikan kasus seperti ini? Itu jawabannya ditemukan di surah Al-Baqarah. Untuk itulah baru kita masuk ke suratnya untuk menemukan tentang lanjutan kisah yang dimaksudkan ini. Kita baca sekarang, jangan tunggu minggu depan. Ketipu ya. Dikira pekan depan ya. Sekarang. Saya udah nggak taklim berapa pekan kemarin. Sekarang sampai subuh kita. Nggak, sabar sebentar insya Allah ya. Ya baca dulu. Saya takut ketika Anda pulang, haji apa? Al-Baqarah. Gimana ceritanya? Bersambung. Ya baca dulu. Ya, mukadimah yang kedua. Nah, sabar aja, jawabannya ada di Al-Baqarah. Suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Kita merujuk pada keterangan ulama dulu, saya bacakan kitabnya supaya ilmunya kita sampai dan lengkap ya dengan sanad-sanad yang jelas. Jangan nanti belajar Ustaz Adi nggak ada referensi dan tidak bagus. Ya, kita harus baca juga sehingga mengetahui dan ilmu itu tersambung pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita masuk pada pembuka yang kedua, mukadimah kedua. Kan kalau di kisah tuh begitu kan? Nah, slide-nya dulu, pindah lagi ke yang lain baru ujungnya nyambung ya. Suratul Baqarati atwalu suratin fil Qur'anil Karim. Ya, surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Faqad istaghraqat juz'aini wa nisfa juz'in taqriban min 30 juz'an qusima ilaihi Al-Qur'an. Al-Baqarah ini satu surahnya sudah mencakup 2 juz lebih dari 30 juz dalam Al-Qur'an. Ya, tepatnya 2 juz 4 halaman. 4 lembar, 2 juz 4 lembar, 8 halaman, 120 baris. Ya, 1 halaman 15 baris, mushaf standar, 1 lembar 30 kali 4, 120. Jadi kalau antum hafal Al-Baqarah saja, berarti insya Allah sudah menghafal 2 juz lebih dalam Al-Quran. Kalau ingin 3 juz tambah Ali Imran sampai 92 ayat. Wa tablughu ayatuha 86 wa 200 ayatin. Surah ini ayatnya berjumlah 286 ayat. Waqila 87 wa 100 ayatin. Ada yang mengatakan 287 ayat. Nah, cuma begini ya, begini. Saya ingin sampaikan dulu sesuatu yang sangat penting. Penomoran dalam ayat Al-Quran, termasuk harakat, ya khususnya dalam penomoran di sekian ayat, itu didasarkan pada waqaf wal ibtida. Di saat Nabi bacakan, Nabi mulai di mana, berhenti di mana. Ya, jadi kalau ada yang menyebutkan 200 sekian, bukan jumlahnya beda. Tetap kalau dibacakan ayatnya sama. Cuman kadang perbedaan para ulama untuk menentukan di sini mulai, di sini berhenti. Karena kadang Nabi bacakan ayat ini mulai di sini. Sahabat yang hadir di hadapan Nabi pada saat itu, maka mereka seperti Nabi ucapkan, mulai di situ, berhenti di situ.
Di tempat lain, kadang Nabi berhenti di tempat A, nyambung di tempat B. Maka disimpulkan oleh orang yang hadir di tempat itu, tak hadir di tempat yang pertama. Maka dimulai di sini, berhenti di sini. Dulu zaman Nabi, belum ada nomor-nomor ayat. Al-Baqarah ya Al-Baqarah saja. Ini nggak tahu, ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan sebagainya. Dihitung, Nabi berhenti di mana. Mana yang disepakati. Di kesepakatan semua sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar, Nabi bacanya di sini, Alif Lam Mim. Al-Baqarah misalnya. Satu, berhenti, tulisin satu. Jelas? Awalnya tanda. Ada sekelompok yang mendengar dari Nabi, ya, itu wakafnya sebentar, nyambung lagi. Dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin. Baru tulis satu. Makanya di mushaf Warsh dari Nafi', awas ya, nanti Nafi' punya dua periwayatnya ke bawah, ada Qalun dengan Warsh. Itu riwayat untuk yang Warsh tulisannya 285 ayatnya. Tapi bukan berkurang, sama semua, cuma penomorannya berbeda. Jelas? Di penomoran itu mengacu pada keterangan Nabi saat membacakan, saat berhenti atau saat mengucapkannya. Waqaf wal ibtida. Jadi berhenti dan mengawali. Paham sampai sini? Jadi kalau dibacakan jumlahnya tetap sama. Baik, paham sampai sini? Nah, kita mengambil yang paling standar dari keterangan jumhur ulama yang disepakati dengan jumlah 286 ayat. Jadi kalau ditanya Al-Baqarah berapa ayatnya? 286 ayat. Baik, teruskan. Wa summiyat bidzalika li'annaha infaradat bi dzikri qissatil Baqarah allati kullifa qaumu Musa bi dzabhiha ba'da an qutila fihim qatilun wa lam ya'rifu qatilahu. Ya, dan diberi nama dengan nama surah Al-Baqarah karena ada kisah yang menyendiri di surah ini. Kisah yang jadi inspirasi untuk kita dapatkan ketika seseorang terbunuh dalam masa Bani Israel di eranya Nabi Musa alaihissalam, sehingga diturunkanlah berita kepada Nabi Musa. Seperti yang tadi kita telah uraikan. Jelas? Ya, teruskan dulu sebentar. Wahiyya madaniyatun bi ijma'il ara. Al-Baqarah, ijma' para ulama, pendapat para ulama adalah termasuk kalangan Madaniyah. Jelas? Apa namanya? Madaniyah. Ada Makkiyah, ada? Saya sudah terangkan di awal jumpa kita saat membahas ulumul Quran. Kalau disebutkan Makkiyah, berarti surah-surah Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Yathrib. Ya, ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau disebutkan Madaniyah, berarti surah-surah Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Baik turunnya di Mekah, terutama di Madinah. Baik turun di Madinah ataupun di Mekah, kalau turunnya setelah hijrah disebut apa namanya? Madaniyah. Kalau turunnya sebelum hijrah disebut apa namanya? Makkiyah. Ada yang menyebut Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tapi umumnya yang saya ikut pada rajihnya, pendapat yang paling kuat, Makkiyah turun sebelum hijrah, Madaniyah turun setelah hijrah. Wa qad ibtada'a nuzuluha ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Awal mula turunnya surah Al-Baqarah diturunkan saat di awal masa Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surah Al-Baqarah ini di antara ayat-ayatnya termasuk ayat-ayat yang mula-mula turun saat Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jelas? Nanti kita akan lihat. Wa qad nazala mu'azzamuha fi sanawatil ula min al-hijrah. Sebagian besar ayatnya 286, sebagian besarnya turun di awal-awal masa hijrah. Ya, jadi seperti ayat apa misalnya? Ayat puasa awal-awal hijrah tuh, tahun kedua hijrah. Persis di bulan hari Senin, bulan Sya'ban nanti, bulan depan. Itu turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 di bulan Sya'ban, hari Senin. Ya, di tahun kedua ya, hijrah. Itu turun kemudian surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian surah-surah tentang solat yang arah kiblat berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram. Ya, itu pun di awal-awal. Turunnya di awal-awal hijrah. Yaitu dengan turunnya Al-Baqarah ayat 144. Ya, termasuk tentang zakat dan sebagainya. Ya, teruskan dulu. Wastamarra nuzuluha ila qubaili wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fatratin qalilatin wa kanat akhiru ayatin minal Qur'ani nuzulan minha hiya qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sampai turunlah ayat-ayat ini berakhir sampai sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhir ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum wafat termasuk bagian surah Al-Baqarah. Akhir ayat. Ya, yaitu Al-Baqarah ayat 281. Paling kanan sebelah bawah di mushaf.
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat terakhir yang turun kepada Nabi. Kebanyakan orang kan taunya ayat pertama kan? Apa ayat pertama yang turun pada Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat yang pertama, surah 96 ayat 1. Apa surah terakhir yang turun pada Nabi? Surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah, kamu akan wafat. Cepat cari bekal sebelum pulang. Itu ayat turun pada Nabi. Nabi itu orang paling takwa semuka bumi. Jaminan surga. Sebelum wafat turun surah surga sempurna. Inna a'tainakal kautsar. Nabi kita mulia, disanjung oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebutkan pada nabi-nabi sebelumnya, semua mulia, tapi tetap sebelum wafat diminta oleh Allah, sampaikan pada umatmu, juga pada dirimu, takwalah pada Allah, tingkatkan takwa, kamu akan wafat. Nabi yang paling takwa masih disuruh takwa. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Hei Nabi, tingkatkan takwamu kepada Allah. Jadi kita harusnya malu Pak, Ibu, kepada Nabi. Nabi yang paling takwa disuruh takwa, maka kita yang bukan Nabi seharusnya lebih pantas untuk mengerjakan itu semua. Kata Allah, kamu akan wafat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kamu mesti siap-siap, saat kamu satu masa akan pulang. Tidak harus dengan datangnya corona, dengan apapun mungkin kita wafat. Bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang. Sebagian mesti sadar mungkin corona itu hadir di sekitaran kita untuk mengingatkan pula. Coba lihat, diberikan wabah seperti itu. Banyak orang kehilangan pegangan, mulai ketakutan, mulai mencari Tuhan. Selama ini kemana aja? Dan kadang-kadang keterlaluan, masker diborong-borong. Dalam situasi sulit masih berbuat maksiat, keterlaluan orang, dosanya banyak itu. Orang kesulitan harga dinaikin. Masker 25.000 jadi 300.000. Orang kebanjiran pisang di 100.000 satu. Ini susah ini, kemana domirnya? Nuraninya kemana gitu? Makanya saya sepakat, tangkap aja orang-orang begitu tuh. Penimbun masker, penimbun macam-macam, dosanya banyak. Dan nggak sadar gitu. Tapi sisi yang lain, banyak orang ketakutan. Kelihatan ada yang takut mati, nggak siap-siap, dia kemana aja selama ini. Ada yang khawatir, ada yang borong makanan sampai sana sini, ketakutan. Anda apa yang ditakutkan? Anda meninggal juga tanpa virus pun Anda meninggal. Tuh, calon wafat tuh. Tuh. Itu. Nggak bisa pilih. Jangan tunggu virus untuk kita tobat kepada Allah. Setiap hari tobat. Tobat setiap hari. Nabi aja kan istighfar tiap hari. Pagi, malam, sebelum tidur istighfar dulu. Tapi enak kok Pak, saya coba tuh. Saya biasakan tuh salawat pada Nabi. Ya Allah, saya pengen ketemu Rasulullah. Salawat Muhammad Muhammad. Ya Allah pertemukan saya dengan Rasulullah. Ya Allah, saya pengen ketemu, saya rindu Rasulullah. Salawat. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Saya takut dengan dosa ini kembali kepadamu. Saya takut ya Allah dengan hisab. Astagfirullah. Takut kalau pulang sulit. Takut kalau pulang dalam keadaan masih maksiat. Takut kalau pulang berlumur dosa-dosa. Malu kalau pulang menghadap Allah semua dibuka. Kelihatannya baik, ternyata banyak buruknya. Malu kalau sekarang masih ditutupi. Antum tuh ngelihat saya mungkin karena baiknya aja, belum dibuka aibnya oleh Allah. Makanya banyak-banyak istighfar. Kan kita nggak sempurna gitu. Makanya ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad ini, Nabi sebelum wafat masih disuruh takwa. Kamu nanti akan meninggal kata Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan setiap yang diwafatkan akan dihisab berdasar amalan-amalannya. Makanya mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Itulah, jangan cari banyak dosa lah. Dosa kita udah banyak. Ngapain dikumpulin lagi? Tobat malam ini tobat. Udah pulang, antum wafat, saya wafat, kita wafat, tobat. Ya, saya anjurkan kita perbaiki diri. Ini mungkin banyak musibah juga karena kita banyak menganggap ringan segala kesalahan itu. Sekarang kayaknya ringan banget. Nyawa hilang aja ringan sekarang ini. Keterlaluan manusia sekarang itu. Coba tiap hari kita buka itu, media sosial, media-media, TV, apa kayaknya. Apa nggak ada yang baik-baik yang diberitakan tuh di negeri ini? Buka sedikit pembunuhan, buka sedikit perampokan, buka. Apa nggak bisa ditutup yang seperti itu? Kadang-kadang dicontohin, tutorial berbuat maksiat itu dicontohin. Cara bikin bom dikasih contoh. Cara ini kan harusnya nggak banyak diekspos. Cara maling motor diekspos. Cara mencuri mobil diekspos, ditonton, dipraktekin besoknya. Di pelaku pencurian itu jadi bertambah. Ya, jadi tutorial maksiat memang kayaknya setan sekarang sekolahnya tinggi kayaknya itu. Ada kuliah persetanan mungkin itu. Ini paling bahaya sekarang ini.
Paling bahaya. Ini mesti banyak-banyak istighfar nih. Bu, Pak ya, tontonan di rumah tuh udahlah. Kalau perlu TV begitu matikan aja tuh. Saya di rumah tuh nggak pernah saya setel. Kalau setel tuh paling-paling yang di Mekah. Rusak semua kalau begitu tuh. Rusak. Udah bunyikan mushaf di rumah. Dengarkan mushaf. Ya, dengarkan kisah-kisah yang baik. Itu masih banyak bacaan bagus kok. Buka Sirah Nabawiyah sekarang udah jadi kisah. Ustadz-ustadz kita yang nyampaikan bagus-bagus. Buka itu. Ustadz Budi Asari, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz lain. Dengarkan aja. Setel di rumah. Lebih enak dengerin itu daripada buka-buka TV nggak jelas. Radio-radio nggak jelas. Tiba-tiba dari balik pohon muncul. Apa sih? Anda dapat apa? Akhirnya dimainin setan, mau tahajud baru bangun tiba-tiba. Ngapain? Tinggalin yang nggak jelas itu. Ya, cari yang baik-baik. Jadi hidup kita tuh tenang gitu. Ya, sekarang ini ada saatnya lah kita mesti tegas pada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita itu. Ya, balik ke sini. Anda nggak akan dizalimi kata Allah. Ya, kata Allah, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Setelah wafat, maka amal kita yang kita perbuat, yang kita bawa, nggak akan dizalimi. Kalau memang maksiat. Makanya tobat dari sekarang. Kalau emang baik, ya baik. Ayo. Ini Rajab bulannya Allah, Syahrullah. Banyak istighfar bulan ini. Ya, banyak istighfar bulan-bulan ini. Dan banyak memaafkan. Saya pun insya Allah akan membuka diri. Saya minta maaf kepada setiap kalangan yang dalam setiap kesempatan pasti saya banyak salahnya, saya minta maaf. Ya, kalau ada yang perlu diselesaikan silahkan datang. Jangan bicara di belakang. Kalau di belakang tuh saya nggak tahu. Datang pada saya. Udah pasti saya nggak tahu kalau di belakang itu. Ya, jadi kalau Anda punya persoalan dengan saya atau dengan siapapun, jangan di belakang, nggak akan nyampe, Joni. Datang bicara, selesai. Daripada Anda bingung sendiri, nyampein sana, nyampein sini, Anda pusing sendiri. Akhirnya Anda kumpulin maksiat, gak selesai-selesai dosanya. Dan Anda ajak orang lain berjamaah dosa. Mendingan datang. Saya kemarin buka Instagram. Ada curhat seorang suami istri. Minta solusi. Ustadz, saya baca itu, kadang saya baca beberapa kesempatan. Ustadz minta pandangan. Saya dilarang kakak ipar saya datang ke kajian Ustadz Adi Hidayat. Katanya ustadznya ajarannya radikal. Terus kakak iparnya bilang, saya kenal Ustadz ini sejak di Kairo. Saya tahu dia. Padahal saya pun gak pernah belajar di Kairo. Kan? Saya tuh kuliahnya di Libya, Joni. Saya gak pernah kuliah di Kairo. Yang pernah saya lakukan, talaqi tafsir pada Syekh Tantawi Jauhari. Sampai dihadiahi kitab ini. Ini kitab dari guru saya yang mulia. Saya belajar langsung dari beliau, Syekh Muhammad Tantawi itu. Saya belajar dari beliau, saya ikuti sampai ke Iskandaria. Yang tahu saya di situ cuma 3 orang. Ya, tiga-tiganya sahabat saya, Sandi Rizki. Ya, kemudian Biogen Akbar, Ikhwan Nugraha, itu teman-teman saya semua. Tambah 1 Syekh Hafid orang Afghanistan yang pakar hadis sampai saya dihadiahi bagan hadis, beliau yang merangkum kurikulum di sana. Ya, Anda bayangin saya aja diundang ke Al-Azhar, ketemu Syekh Al-Azhar, teman-teman saya Syekh Al-Azhar, teman-temannya udah kumpul di sini. Saya sahabatan sama alumni Al-Azhar. Orang Al-Azhar ngundang saya, ngundang ceramah di sana, saya Al-Azhar juga mau ketemu. Orang sana nyebut saya moderat, orang sini nyebut radikal. Dia belum minum susu itu. Dia salah info, makanya datang daripada di belakang dapat info nggak jelas. Gitu. Jadi biasakan diskusi, klarifikasi, tanyakan. Jadi kalau kumpul-kumpul begitu capek nantinya. Ya, yang saya akan angkat tangan cuma 2 golongan. Saya serahkan hisabnya kepada Allah. 1 yang menyebut saya pelaku bid'ah. Itu saya serahkan hisabnya kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Karena itu berat di hadapan Allah. Karena pelaku bid'ah tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya mimpi sudah ketemu. Dan banyak dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah. Lalu Anda menyebut saya pelaku bid'ah, maka bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah SAW? Tapi saya masih menahan. Kalau Anda masih bertobat, selesai urusan saya. Tapi kalau tidak, saya serahkan hukumnya sama Allah. Saya nggak mau bilang apa-apa. Itu saja. Yang kedua, orang yang menghambat orang yang ingin memperbaiki diri belajar dengan saya. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat atau informasi yang tidak pantas, saya serahkan hisabnya kepada Allah. Ya, yang lainnya semua saya maafkan. Yang 2, saya nggak bisa berkata apa-apa sebelum dia bertobat dan menyelesaikan urusannya sendiri. Karena berat bagi saya. Kalaupun memaafkan, tapi kalau menghambat orang ini disebut pelaku zalim.
Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim, disebut oleh Allah paling zalim di muka bumi, yang menghambat orang lain untuk mendapatkan zikir di masjid. Di antara zikir itu belajar, sholat, belajar, taklim itu zikir. Ada orang menghambat orang lain, kamu jangan taklim, kamu jangan belajar, dia begini, sementara dia nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Allah menyebut makhluk itu paling zalim. Lantas bagaimana saya mesti bersikap? Saya nggak tahu. Makanya jangan, Allahu Akbar, jangan cari masalah yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, yang lain saya maafkan. Nah, kalau ada apa-apa cerita, ada utang, ada apa, kalau saya bisa saya bebaskan. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya hidup saya terbatas, kok besok meninggal juga. Mungkin antum duluan, saya belakangan bisa terjadi. Ya, atau terserah lah, gitu. Atau terserah. Ya, jadi sudah jangan banyak cari maksiat. Nah, kalau yang dua tadi saya serahkan urusan sama Allah. Yang menyebut saya bid'ah, atau yang kedua yang menghambat orang lain untuk mengaji tanpa alasan yang jelas. Sehingga orang itu tidak mendapatkan kebenaran. Bahkan ada yang berbahaya sehingga membuat orang itu benci dengan saya padahal nggak kenal saya. Coba Anda kebayang nggak? Kalau Anda kenal, Anda benci, mungkin ada persoalan. Anda nggak kenal, Anda benci. Kebayang nggak? Yang paling bahaya itu kan paling bahaya. Anda nggak kenal setan, difasilitasi. Anda nggak kenal saya, dibenci. Kan perbedaannya jauh. Bayangkan Nabi Musa saja, Nabi, Rasul, ya kenal Fir'aun, makhluk paling zalim. Fir'aun tuh ustad bukan, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Diperintahkan Musa berdakwah kepada Fir'aun, berkata dengan lembut, faqula lahu qawlan layyina. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ya berdakwah kepada saya yang bukan Fir'aun. Saya nggak pernah bunuh orang sampai sekarang. Mabuk nggak pernah, apalagi ngaku Tuhan. Terus tiba-tiba Anda mencela saya, Anda siapa? Ya, termasuk saya pun demikian, kita sama-sama perbaiki diri. Tapi poinnya adalah, kita akan wafat, itu aja. Kita akan wafat. Ya, kita akan wafat. Tolong yang apa namanya? Saya pernah berjanji pada siapapun, kalau belum ada hubungi staf saya segera. Saya selesaikan. Mungkin ada yang pernah disampaikan antum umroh atau antum dapat porsi haji kuota, ya atau misalnya saya ingat tuh satu aja, ada Joni yang pernah manjat bendera itu. Ingat, terbayang saya di benak saya itu. Saya pernah janjikan beliau beasiswa gitu, ada uang senilai tertentu. Kalau ada yang tahu aksesnya tolong sampaikan. Kalau bisa ke sini saya ketemu. Saya nggak ada masalah, saya cinta negara saya, cinta bangsa saya. Siapa yang menghormati bangsa saya, sekalipun dia tidak seagama dengan saya akan menghargainya. Karena saya mencintai negara saya. Joni bukan muslim, tapi dia sudah membanggakan bagian menjaga marwah negara kita. Kita mesti angkat dia. Wallahu alam, kalau dia dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak, saya nggak paksa. Yang penting saya bisa mewujudkan cinta saya pada bangsa saya dengan menghargai siapapun. Ya, bodoh kalau menyebut saya anti Pancasila, itu orang bodoh. Atau menyebut saya misalnya anti NKRI, itu orang kurang sehat. Ya, kurang sehat. Dan apa hubungannya dengan materi kita sekarang? Sudah, ini terakhir. Ada aja. Ya. Fadluha. Saya lompat sebentar, keutamaannya. Amalkan, catat. Keutamaannya, catat. Ini jarang-jarang disebutkan. Sudah? Saya sebutkan satu saja untuk malam ini. Nanti kita lihat. Wa qad warada fi fadli suratil Baqarati ahaditsu muta'addidatun. Pernah tersebut dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beragam hadis tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Wa atharun mutanawwi'ah. Juga jejak-jejak kisah-kisah yang tersambung riwayatnya, yang beragam versinya. Jadi kalau athar itu, teman-teman, itu bukan kisah biasa. Ya, athar itu awalnya jejak-jejak yang diikuti. Jadi kalau antum misalnya melangkah, kan ada tapaknya kan? Terus kita ingin ikuti jadi napak tilas sampai ketemu sumbernya. Nah, itu athar namanya. Kalau disusun jadi satu, jadi ma'thur. Kalau banyak jadi ma'thurat. Makanya ada zikir ma'thurat. Zikir pagi petang, kan ma'thurat ya? Kenapa disebut ma'thurat? Karena zikirnya tersambung jejak-jejaknya kepada kehidupan dan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah. Tentang Al-Baqarah ini keutamaannya disebutkan Nabi, juga kisah-kisahnya bersambung jejaknya bisa diteliti, tersambung pada orang-orang yang mengalaminya atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha di antaranya ma jaa fi musnadi Ahmad wa sahihi Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i
Anda bisa temukan jejak ini di Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, dalam Jami'-nya At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Ya, an Abi Hurairah. Satu, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Perhatikan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Bahkan mislunya itu dibuang. Awas, awas, awas. Ya, awas, ada musyabbih, musyabbah, adatut tashbih, wajhu syibih. Adatut tashbihnya yang alat menyerupakannya di ilmu balaghah itu dibuang. Kalau dibuang itu sangat ketat. Ya, misal. Kita ingin katakan pada istri kita misalnya, anti kal qamari fil jamalah. Sayang, kamu cantik seperti rembulan. Ya, yang belum nikah maaf ya. Anti kal qamari fil jamalah. Musyabbah, ya, istri diserupakan musyabbah dengan rembulan. Ya, atau kal badri fil jamalah. Ya, diserupakan wajhu syibihnya dalam kecantikan. Ada tuh tasbihnya, alatnya kak seperti. Kalau Anda ingin menguatkan pujiannya, buang, kemudian ada tasbihnya. Anti qamarun fil jamalah. Kamu itu benar-benar rembulan. Ya, benar-benar rembulan dalam kecantikanmu. Kalau ingin lebih kuat lagi, buang fil jamalahnya. Anti qamarun. Engkau itu purnama di malam hari ini. Hilang. Jelas? Nah, ini sebaliknya. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Asalnya begini, la taj'alu buyutakum kal quburi. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sepertinya dibuang. Maka kalimatnya menjadi jangan jadikan rumahmu kuburan. Ada rumah yang disebut oleh Nabi kuburan. Hati-hati. Bukan seperti lagi, emang kuburan. Kayak kata Nabi ya, ingat. Padahal di sana masih ada orangnya. Masih ada penghuninya, tapi kata Nabi kuburan. Berarti di dalamnya ada mayit-mayit yang berjalan. Awas, hati-hati. Antum kalau sama seperti yang diinfokan Nabi, berarti antum mayit berjalan. Fa innal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Apa rumah yang seperti kuburan itu? Di antaranya rumah yang tidak pernah digunakan zikir di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah ada sholat, gak pernah baca Al-Quran di dalam, gak pernah bacaan zikir, subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah, salawat pada Nabi. Rumah yang gak pernah dipakai zikir itu rumah disebut oleh Nabi kuburan. Penghuninya mayat-mayat berjalan. Paham? Maka pakai. Nah, kalau kemudian Anda ingin jadikan rumahnya semerbak, ramai dengan zikir, tapi kadang-kadang ada kesulitan, mau sholat susah. Mau baca Quran susah, mau ngaji susah, mau puasa susah. Barangkali ada setan di dalamnya. Cara mengusirnya, baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan pernah dimasuki setan. Yuk baca Al-Baqarah. Ya. Kalau Al-Baqarah berarti berapa ayat tadi? 286 ayat. Jadi kalau masih alif, lam, mim, setannya mundur dari kamar, lek, di ruang tengah. Nyampe 255 sampai pintu depan. 285 keluar dari pintu, 286 menjauh dari pintu Anda. Al-Baqarah, satu surat baca. Baca. Ya. Bertahap aja nggak apa-apa. Semampu kita baca sehari berapa, sampai terbiasa. Baca. Keterangan lain, ini bagian paragraf terakhir, sabar. Alhamdulillah. Warawa Ibnu Hibban fi sahihi an Sahal ibn Sa'ad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Imam Ibnu Hibban punya kitab sahih dikenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Jadi bukan Sahih Al-Bukhari saja ya, bukan Sahih Muslim. Sahih Ibnu Khuzaimah ada, Ibnu Hibban ada. Ya, jadi ada banyak versi sahih. Al-Hakim An-Naisaburi punya kitab sahih, Al-Mustadrak. Ya, teruskan. Berkata, qala Rasulullah SAW pernah bersabda, inna likulli syai'in sinam, wa inna sinam al-Qur'anil Baqarah. Setiap segala hal itu punya yang istimewa dan unggul. Dan keunggulan Al-Quran, salah satunya terdapat pada Al-Baqarah.
Jadi disebut oleh Nabi, Al-Baqarah itu sinamul Quran, atau surah yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Semua surah istimewa, Al-Baqarah punya keistimewaan tertentu. Apa istimewanya? Kita baca. Wa inna man qara'aha fi baitihi lam yadkhulhu syaitanu thalatha layalin. Orang yang terbiasa baca Al-Baqarah, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya minimal 3 malam. Wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu syaitanu thalathata ayyamin. Kalau dibaca di siang hari, dibiasakan baca, maka tidak akan masuk setan selama 3 hari. Ini kalau ini sudah urusan spiritual. Jangan diukur dengan nalar, akal. Ya. Kalau nggak percaya, baca aja dulu. Kalau spiritual itu kerjakan dulu, baru dapat hikmah. Gini ya, gini. Kalau akal belum bisa nangkap, tangkap pakai iman. Kerjakan dulu, baru datang hikmah. Kalau hikmah datang, akal baru paham. Karena sepanjang akal itu nempel di manusia, sifat manusia terbatas. Ingat ya, sifat dasar manusia terbatas, nggak ada yang sempurna. Contoh, mata nempel di manusia, maka pandangan manusia terbatas. Semakin menjauh, semakin kecil nggak kelihatan. Jelas? Telinga nempel di manusia, maka pendengaran kita terbatas. Sekian hertz terdengar, sekian hertz tidak. Berapa yang terdengar? Ada batasan. Sekian sampai sekian, terlalu kencang, peka telinga. Terlalu kecil, nggak kedengaran, terbatas. Jadi kalau pendengaran terbatas, pandangan terbatas, kenapa akal Anda pengen nggak punya batas? Kan akalnya nempel di tubuh kita. Di sepanjang Anda manusia, pasti akal itu punya keterbatasan. Makanya Allah berikan iman yang tak ditangkap oleh akal, tangkap oleh iman. Jelas? Nanti ketika iman menangkap, hikmah datang. Hikmah itu yang membantu akal untuk memahaminya. Itu poinnya. Jadi kalau Anda belum sholat, jangan hukumi dengan akal lu, sholat dulu. Habis sholat baru ngerti. Sampai ngertinya nggak ingin ketinggalan sholat. Itu caranya. Puasa dulu baru komen. Islam itu nggak benar, Islam teroris. Masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam baru tahu, yakin nggak akan keluar. Nggak percaya silakan, nggak percaya silakan. Ya. Ya pokoknya kalau nggak percaya silakan. Ada non muslim misalnya nggak kenal Islam, komen Islam mau gini, Islam orang Islam begini. Masuk Islam dulu, masuk Islam, terus praktekkan Islam sebenar-benarnya, sholat yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar. Yakin saya nggak akan keluar dari Islam. Nggak percaya silakan. Jadi kalau ada yang kepada Anda mengatakan Islam nggak benar tuh gini, Mas, tak kenal maka ta'aruf. Ingat, tak kenal maka ta'aruf. Kenalan dulu. Ya, Anda jangan komen tentang handphone kalau belum tahu handphone. Jangan komen tentang TV kalau belum tahu TV. Jangan komen tentang Islam kalau belum tahu Islam. Kalau mau komen tentang satu hal, kenali dulu, datangi, baru tahu. Mau komen tentang Islam, masuk dulu, masuk Islam dulu. Jangan komentari orang sholat, sholat dulu. Ini sudah nggak sholat, komen pada yang sholat. Cara berpikirnya salah. Salah cara berpikirnya. Oh, itu. Berpikirnya yang benar. Ini jilbab begini pakai jilbab dulu, baru ngerti. Ya, kalau ada laki-laki komen tentang jilbab negatif, jilbabin dulu biar tahu. Pakai dulu, jangan langsung disimpulkan. Jenggot ciri-ciri teroris. Saya berjenggot biasa aja. Lionel Messi berjenggot, Sergio Ramos berjenggot, Neymar berjenggot. Ya, nggak ada masalah. Ya, kenapa Anda jadi masalah? Ya, paham ya? Celana cingkrang jadi teroris, pakai dulu celananya. Baru tahu. Ya. Tuh, kan? Jelas ya? Nah, jadi sekarang kalau nggak percaya, baca dulu Al-Baqarahnya, baca yang benar. Nanti Anda akan rasakan suasana berbeda. Ya, kalau sambil ingin belajar, coba sekarang bacakan di rumah. Kalau belum mampu, baru pelan-pelan, sekarang pasang tilawah di rumah. Saya berani bicara karena saya praktekkan di rumah. Beda Pak, auranya lain Bu. Nggak percaya silahkan, buka aja. 24 jam silahkan. Kan sekarang banyak kan, speaker aktif yang macam-macam. Tapi saya ingatkan juga pada para pedagang nih, media sosial nih. Jangan saya bilang begini, bikin speaker merek Adi Hidayat. Saya ini ustadz bukan pebisnis, banyak sekarang orang bikin begitu. Ceramah saya diputar, speaker aktif. Ada ceramah, gambarnya Adi Hidayat. Saya nggak tahu benar, sama sekali nggak tahu saya. Pokoknya kalau yang gitu-gitu saya nggak ngerti lah. Yang jualan mushaf, saya nggak pernah jual mushaf. Jadi kalau ada yang jual ini mushaf itu nggak pernah saya. Kalau ada, saya nggak berniaga dengan Al-Quran.
Bahkan kelas UAH pun saya nggak mau ngambil apapun. Kalau ada saya yang bikin. Kalau ada buku pun saya mampu, saya gratiskan. Kalau memang ada amal soleh, saya suruh infak. Itu kalau Anda infak, saya nggak cerita lah supaya nanti di hari kiamat bisa dilihat. Kalau sekarang dibuka-buka semua itu, nanti sebagian ada yang nggak baik. Tapi Anda ketika ada sesuatu infak di buku atau di apapun, saya pastikan pada Anda insya Allah. Di situ ada untuk anak yatim, ada fakir miskin, ada orang-orang yang belajar di luar, ada untuk Islamic Center yang semua wakaf karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada macam-macam. Kalau Anda mau lihat nanti, sebelum wafat akan diperlihatkan, saat masuk kuburan ditampakkan. Kalau pengen cepat lihat silahkan. Ya, itu dulu saja teman-teman sekalian. Nanti yang lain-lainnya, berapa jumlah ayatnya, bagaimana memahaminya, kita pahamkan ini, praktekkan dulu. Setelah itu baru kemudian kita masuk kepada lafaz dan turunan-turunan yang lainnya. Apa kesesuaian dengan Al-Fatihah? Kalau di Al-Fatihah digambarkan secara umum saja. Ada ubudiyah, iya kan na'budu wa iya nasta'in. Ada uluhiyah, alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Ada tentang kiamat, malik yaumiddin. Bagaimana rinciannya? Maka dirincilah kemudian pertamanya di surah Al-Baqarah. Rincian-rincian, prinsip atau gambaran dasar-dasar umum di surah Al-Fatihah. Insyaallah detil pembahasan ayat di surat ini akan dimulai pekan depan. Ya. Pekan depan tanggal 12 kita ta'lim, masih ada di sini ta'lim. Saya umumkan, alhamdulillah kita doakan telah juga bertugas DKM baru dan juga telah bertugas di bagian lain DKM yang lama. Kita doakan kepada Allah semoga dua-duanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang lama dikumpulkan pahala-pahalanya dan mensupport teman-teman yang baru bertugas sekarang supaya tetap bersinergi, dan yang baru diberikan bimbingan oleh Allah sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini karpet baru ini. Ya, yang teman-teman ada ini baru diganti juga. Mudah-mudahan jadi aura-aura yang baru untuk kita semua. Ini bersih, tidak ada coronanya karena baru. Insyaallah. Dan jangan jadi bahan-bahan mainan, tetap kita waspada dalam kebaikan-kebaikan. Pengumuman yang terakhir, insyaallah di bulan ini saya intensif dengan tim mencari tempat yang bisa menampung cukup baik, jumlah yang banyak. Kalau ada usulan masukkan aja ke akhir center. Usulan di mana tempatnya yang kira-kira bisa. Ini tim saya sampai hari ini keliling. Cari tempat yang masjid yang terbuka ke stadion untuk bisa menampung teman-teman. Karena kita nanti rencana tanggal 22, kalau ada perubahan kami infokan, akan dibuka sesi khusus. Ya, tadinya ingin untuk yang peserta UAH saja, ya sekolah UAH, tapi ini akan dibuka umum. Karena saya akan mengajarkan persiapan khusus menghafal di bulan Ramadan. Supaya tidak bertanya lagi, tidak ada orang datang koper ke sini, sudah bawa pengen itikaf sebelum waktunya. Anda bisa itikaf di tempat masing-masing, masjid masing-masing, atau yang dekat-dekat, tapi manhajnya saya ajarkan terlebih dahulu. Insya Allah saya ajarkan bagaimana cara menghafal 30 hari efektif di bulan Ramadan. Ya, dengan cara-cara tertentu. Nanti di bulan ini, nanti kami infokan. Sementara tanggalnya 22 Maret. Ya, sementara. Nanti kami akan update. Kalau Anda punya informasi tempat yang cukup baik, bisa kita gunakan, atau ada teman-teman yang punya tempat, disampaikan saja pada kami, supaya kita bisa survei, kita lihat kesesuaiannya. Kita kerja sama-sama. Ya, supaya bisa meringankan beban yang lainnya. Kemudian untuk ta'lim itu saya buat buku khusus, metode at-taisir, supaya orang tidak sulit-sulit, pengen karantina susah, pengen macam-macam. Nanti saya ajarkan metodenya. Bukunya sudah saya siapkan, sebagian MZN saya masukkan ke situ, tapi yang spesifiknya itu nggak ditemukan dimanapun. Jadi dari mulai jadwalnya, kapan menghafal, kapan murajaah, tahapannya bagaimana, ada di situ semua. Termasuk saya buatkan buku notes, ya UAHAS notes, jadi semacam kalender, tapi bukan kalender semata. Di situ ada informasi semua program di Quantum Akhir Institute. Kalau Anda mau ngundang ta'lim, kok nyambungnya kemana? Ada yang pernah mengatakan ada tarif sekian, macam-macam, ada di situ infonya. Nomornya, macam-macamnya. Semua program ada di situ, termasuk ada nanti bimbingan-bimbingan kehidupan di dalamnya. Kalau sudah selesai ini, yang terakhir, mulai masuk bulan Sya'ban, ta'lim kita akan berhenti dulu yang standar, kita akan masuk ke bimbingan Ramadan. Karena Ramadan saya tidak akan mengajar. Kecuali nanti yang i'tikaf, saya mau memperbaiki diri. Saya mau tobat, mau istighfar, mau memperbaiki apa yang saya ajarkan, itu mau saya amalkan. Yang kurang-kurang sekiranya yang Allah belum ridha, mungkin saya rasakan belum maksimal yang saya kerjakan. Ya. Terakhir saya minta doa dari teman-teman semua. Jika memang ada yang, dan pasti ada yang salah, ada yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Karena saya masih manusia. Dan saya ingin menunjukkan kemanusiaan saya dengan bertobat yang benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya pada siapapun yang pernah tersinggung atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya minta maaf.
Kalau ada utang piutang mohon disampaikan sehingga bisa diselesaikan dengan cara yang ma'ruf dan benar. Dan hal-hal lain semoga Allah lapangkan hati kita semua untuk berbuat baik. Saya minta didoakan supaya diikhlaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah kull a'malina as-salihah. Taqabbal minna salawatina, taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna ya Allah kull sujudina wa ruka'ina wa siyamana wa tilawatina. Ya Allah, mohon terima amal ibadah kami seluruhnya, salat kami, ruku kami, sujud kami. Ya Allah, tilawah Al-Quran kami, puasa kami, wa tammim taksirana ya Rabbal Alamin, dan sempurnakan segala kekurangan-kekurangannya. Allahumma idza kanna minna ya Allah qariban aw ba'idan amwata ya Allah taqaddamu alaina faghfir lahum dhunubahum warhamhum ya arhamar rahimin wa nawwir quburahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufatan min hufarin niran. Ya Allah, jika ada saudara-saudari kami telah mendahului kami, entah itu ayah kami, ibu kami, istri kami, atau suami kami, teman kami dekat maupun jauh, kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa sahabat-sahabat kami tersebut. Sayangi mereka ya Allah di alam kuburnya. Jadikan kubur mereka terang sebagai bagian dari taman surga. Mohon jauhkan dari sifat-sifat bagian dari neraka. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika ghairul muhtadina ilal Islam hatta hadhihi al-laila fahdhum ilal Islam qabla an tawaffu. Ya Allah, jika ada di antara kerabat kami dekat atau jauh, mereka belum bersyahadat, belum beriman sampai malam ini, maka mohon sentuh jiwa mereka agar mereka bisa bersyahadat sebelum wafat ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana hunalika minal usat ya Rabbal Alamin, Allahumma alif qulubahum liyatubu ilaik ya Rabbal Alamin qabla wafatihim. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat sampai malam ini di tempat ini dekat ataupun jauh, kami mohon sentuh jiwa mereka untuk bertaubat sebelum mereka wafat kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma alhiqna ma'as salihin. Allahumma ij'al ya Allah wafatina husnal khatimah. Ya Allah, sertakan kami bersama orang-orang soleh dalam aktivitas kami dan jadikan wafat kami husnul khatimah. Alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.